Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita ketemu di hari Minggu ini, tanggal 17 Mei tahun 2020. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, saya sudah berjanji akan melanjutkan satu tema khotbah pengharapan yang pasti. Kali ini pada bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada bagian yang ketiga ini kita akan merenungkan satu tema tentang pengharapan yang pasti. Subtemanya itu adalah dampak pengharapan bagi kehidupan orang percaya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan tema, subtema pada bagian yang pertama dan subtema pada bagian yang kedua. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang penting untuk kita memahami pengharapan yang pasti. Pertanyaan yang pertama, apa dasar pengharapan bagi kehidupan orang percaya? Yang sudah saya jelaskan pada tanggal 26 April 2020 yang lalu. Kemudian pada tanggal 3 April kita sudah menjawab satu pertanyaan lagi, apa tujuan pengharapan orang percaya? Kita tahu bahwa apa yang sudah saya jelaskan itu begitu jelas buat Bapak Ibu Saudara. Dan pada sekarang ini kita akan menjawab lagi satu pertanyaan. Apa dampak pengharapan bagi kehidupan orang percaya? Untuk itu Bapak Saudara, kita masih tetap memperhatikan firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama. Masih di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Tetapi kali ini kita akan membaca hanya pada bagian yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu saya ambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kami bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian pertama saya sudah menjelaskan tentang dasar pengharapan hidup orang yang percaya. Saya dengan tegas memberitahukan bahwa 3 hal untuk kita pahami tentang dasar pengharapan orang percaya. Yang pertama adalah memahami identitas pengharapan hidup orang percaya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Saudara, dengan indah Petrus menyampaikan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Pada bagian yang pertama itu saya sudah memberikan penjelasan tentang identitas itu. Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan dalam kaitan relasi kita dengan Dia, kita menyebut Dia adalah Bapa kita. Begitu dekat sekali. Layaknya seperti Bapa kita dan kita sebagai anak. Begitu saking begitu dekatnya, berkaitan dengan warisan yang akan kita dapatkan kelak. Saudara-saudaraku, pada bagian yang kedua
Di dalam 3 hal kita memahami tentang dasar pengharapan orang percaya. Saya sudah memberikan penjelasan bahwa mengerti alasan kita berharap yang terangkum dari satu kata, karena rahmat-Nya yang besar. Saudara, kata rahmat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sungguh sangat memperhatikan kita. Dia sungguh sangat berkemurahan bagi saudara dan saya. Sehingga oleh kemurahannya kita sudah dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali berarti kita sudah menjadi satu manusia yang baru, menjadi anak Tuhan. Maka kita layak menyebut Dia Aba ya Bapa. Kemudian yang ketiga, mengetahui pola dasar kemurahan Allah yang telah melahirkan barukan kita, yaitu kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sudah jelas sekali bahwa di dalam kehidupan kita, seperti yang sudah saya jelaskan di dasar pengharapan hidup orang yang percaya, kita harus mengerti 3 hal ini. Saya dengan tegas memberitahukan bahwa memiliki pengharapan tanpa disertai dengan dasar yang benar tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya, memiliki dasar yang kuat tanpa mengerti tujuan pengharapan itu adalah mustahil. Saudara, Yesus Kristus telah menuntun kita kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Yesus Kristus dan karya kematian dan kebangkitannya adalah dasar dari pengharapan hidup orang yang percaya. Maka oleh karena itu, jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Oleh karena itulah maka di sini ditekankan tentang dasar pengharapan hidup orang yang percaya. Sedangkan pada tanggal 3 Mei 2020 pada hari Minggu yang lalu, saya dengan tegas memberitahukan tentang tujuan pengharapan hidup orang yang percaya dengan melandaskan di 1 Petrus 1 ayat 4. Dengan tegas Paulus menyatakan bahwa tujuan pengharapan orang percaya adalah keselamatan kekal. Di mana dia katakan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, tujuan inilah yang kita pegang. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa apa yang disediakan bagi saudara dan saya itu sungguh luar biasa. Pada minggu itu, pada tanggal 3 Mei, saya sudah memberikan penjelasan bahwa terkadang kita hanya berharap sesuatu yang nilainya sementara. Tapi tidak juga salah, saudaraku. Apakah salah kita berharap mendapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan, ekonomi kita lancar, mendapatkan jodoh yang baik, keluarga kita diberkati Tuhan? Apakah salah kita berharap seperti itu? Tidak salah. Hanya saja kalau kita hanya berharap pada sifat-sifat sementara, tidak melihat satu langkah ke depan kepada sifat kekekalan, maka Paulus bilang kita adalah orang yang paling malang. Ya, dia katakan di 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ketika kita melihat kepada aspek kekekalan, maka hati pikiran kita tertuju kepada Dia. Ketika kita berharap supaya kita sehat, kita berharap di dunia ini kita diberkati Tuhan, mulai keluarga yang baik, yang bahagia, mulai pekerjaan yang baik, jodoh yang baik, itu salah. Itu tidak salah, tetapi ketika kita mengkomparkan dengan melihat pada aspek kekekalan, maka segala sesuatu kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh melihat kepada aspek-aspek kebenaran. Saudara-saudaraku, maka itulah kemudian apa yang dikatakan di dalam tujuan ini, bahwa tujuan kehidupan kita sebetulnya itu adalah mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Untuk itulah Kristus bangkit dari antara orang mati. Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Ayat ini dengan jelas menunjukkan sorga, karena di sanalah Yesus harus pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita ini adalah anak, maka kita berhak menerima warisan. Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 4 bahwa pengharapan hanya di dalam Kristus. Dasar pengharapan kita hanya dalam Kristus. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan melangkah kepada satu tujuan, bahwa kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, saudara-saudara, inilah kemudian saya jelaskan sifat-sifat dari warisan yang kita peroleh. Tersimpan di sorga itu memberikan gambaran yang jelas bahwa warisan yang kita peroleh itu sangat mulia. Warisan yang kita peroleh itu pasti, dan warisan itu khusus bagi orang yang sudah lahir baru, bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saudara mengikuti alur yang saya sampaikan, khotbah saya di tanggal 26 April, kemudian tanggal 3 Mei, dan sekarang ini tanggal 17, maka saudara akan mendapat clue garis merah yang sungguh luar biasa. Pertanyaan yang ketiga yang akan kita jawab di dalam khotbah pada hari ini, apa dampak pengharapan bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, dampak pengharapan yang kita peroleh, hal-hal praktis yang terjadi bagi orang yang hidup di dalam pengharapan. Atau apa yang terjadi bagi orang percaya yang hidup di dalam pengharapan? Apa yang terjadi? Hal-hal praktis apa yang terjadi bagi kita yang terus berharap kepada Tuhan? Di dalam pembacaan kita tadi jelas, Petrus memberitahukan setidaknya itu ada 4 hal yang saya akan sampaikan pada hari ini untuk lebih jelasnya. Yang pertama adalah ketika kita mengetahui dasar pengharapan hidup orang percaya, ketika kita mengetahui tujuan pengharapan hidup orang yang percaya, maka kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh terus menetapkan hati dan pikiran kita kepada nilai-nilai kekekalan itu, kepada hal yang ada di depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka ketika hati dan pikiran kita terus melihat pada pengharapan itu, maka yang terjadi di dalam hidup orang percaya yang pertama adalah memperoleh keyakinan yang teguh, dan dia akan tetap percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan memelihara saudara dan saya. Jelas sekali Petrus memberikan penjelasan di 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tetap percaya ada Tuhan yang memelihara saudara, sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak menentu. Karena kita tahu bersama seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa latar belakang konteks pada waktu Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat di Asia Kecil, mereka sedang menderita. Mereka sedang berhadapan dengan penganiayaan. Mereka sedang diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Romawi atau orang-orang yang ada di sekitar. Belum lagi ketika mereka berhadapan dengan kekejaman Kaisar Nero. Betul-betul orang Kristen pada waktu itu menerima intimidasi yang begitu luar biasa. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi Petrus mengatakan, tetap percaya, tetap yakin bahwa ada Tuhan yang memelihara, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Saudara-saudaraku, ada 4 hal pada bagian ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 yang perlu kita pahami. Yang pertama berkaitan dengan pemeliharaan Allah di dalam apa? Kekuatan Allah. Yang kedua, oleh apa? Oleh iman kita kepada apa? Kepada satu penantian yang akan kita dapatkan di zaman akhir.
Artinya ada 4 hal: pemeliharaan Allah, kekuatan Allah, iman kita kepada Tuhan, dan penantian kita. Penantian kita secara sederhana bisa diterjemahkan dengan kesabaran dan kesetiaan kita kepada Dia. Ada selang waktu, saudaraku, ketika kita ada sekarang ini, ketika dikatakan kita sudah selamat, tetapi nanti akan dinyatakan kelak pada saat Yesus Kristus datang kedua kali. Di selang waktu ini, keadaan kita akan mengalami banyak hal. Keadaan kita akan mengalami banyak tantangan, banyak masalah, termasuk keadaan yang sedang kita hadapi sekarang tentang pandemik virus corona. Saudara-saudaraku, tetap sabar. Kenapa? Karena Tuhan memelihara. Kata Petrus, memelihara dengan apa? Dengan kekuatan Allah yang ajaib. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jangan takut dengan situasi dan kondisi yang sedang ada di sekitar kita. Karena ketika kita melihat faktor pemeliharaan Allah di sana, di dalam bahasa Inggris, saudaraku, Alkitab bahasa Inggris di NIV atau New American Standard Bible, dia menerjemahkan pemeliharaan itu dengan terjemahan protective atau shielding. Artinya dilindungi, saudaraku. Terjemahan bebasnya itu kita dilindungi. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari segala ancaman yang terjadi, yang berkaitan dengan serangan yang menerpa hidup kita sebagai orang yang percaya. Kata protective shielding, bahwa Tuhan itu pelindung kita. Dia itu pemelihara, saudara. Jadi kata dipelihara dalam 1 Petrus 1:5 menurut Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan melindungi saudara. Tuhan memelihara saudara. Di dalam konteks providensia Allah, di dalam konteks pemeliharaan Allah, kita tahu bersama sejak Tuhan menciptakan dunia ini sampai sekarang ini, ada banyak hal yang Tuhan lakukan bagi setiap manusia yang diciptakannya. Kalau kita tahu, ada aspek di sana itu, ada aspek pemeliharaan, ada aspek penyediaan, ada aspek pemerintahan, ada aspek kehadiran Allah di sana. Maka aspek-aspek ini kita rasakan di dalam kehidupan kita seiring kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita akan melihat Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Itulah providensia Allah. Dengan apakah Tuhan memelihara kita? Jelas sekali. Dikatakan oleh Petrus, yaitu kamu yang dipelihara dalam apa? Kekuatan Allah. The power of God. Saudara-saudaraku, kekuatan Allah itu apa, saudara? Di dalam 2 Timotius 4:18 dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata pemeliharaan ini juga berkaitan dengan bagaimana seperti prajurit-prajurit militer yang sedang mengawal kota, yang sedang menjaga kota, sehingga mereka mengusir musuh-musuh yang akan mengganggu kota yang mereka sedang jaga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga saya melihat di sini bahwa di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, di sana sedang memberitahukan kepada kita bahwa kita dipelihara dan dilindungi saat ini. Dari sejak kita percaya kepada Tuhan sampai saat ini, kita dipelihara dan dilindungi oleh Allah. Yang kedua, kita dipelihara dan dilindungi di dalam iman kita. Saudara diberikan anugerah iman. Yang ketiga, kita dipelihara dan dilindungi sampai pada kesempurnaan terakhir, yaitu sampai pada keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan memelihara. Dengan apa Tuhan memelihara? Jelas dikatakan itu dengan kekuatan Allah, the power of God. Kekuatan Allah yang digunakan dalam bahasa asli adalah dunamis, the power of God. Ya, yang diikuti dengan bentuk genetif theos Allah. Artinya kata ini sama halnya dengan yang disampaikan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan, dikatakan di sini. Ya. Di Roma 1 ayat 16.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sama halnya saudaraku di dalam 1 Korintus 18. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Salib Kristus itu adalah gambaran kekuatan Allah. Berarti yang dimaksudkan oleh Petrus di sini ketika dia mengatakan begini, ketika dia mengatakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, berarti kekuatan Allah itu adalah Injil Tuhan. Kekuatan Allah itu adalah salib Kristus. Karena di dalam firman Tuhan Paulus dengan jelas mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil itu adalah kekuatan Allah. Salib itu adalah kekuatan Allah. Jadi yang menjaga saudara, yang memelihara saudara dengan kekuatan Allah itu adalah Injil. Injil itu adalah kasih karunia. Maka ketika saudara hidup di dalam kasih karunia, saudara jangan takut. Karena itulah kekuatan Allah yang sedang menjaga dan memelihara imanmu sampai pada akhirnya. Kita percaya ada kekuatan Allah. Orang yang beriman aman karena dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu apa? Saya sebutkan di sini, kekuatan Allah itu adalah Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kasih karunia. Keyakinan ini tentu saja bukan tanpa alasan. Bukan sebuah iman yang buta. Bukan pula sebuah rasa atau sebuah keyakinan yang naif. Tapi kita percaya betul-betul bahwa kekuatan Allah ini adalah Injil. Injil itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itulah yang memberikan kita harapan yang sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan memelihara saudara. Saudara, saya sangat diberkati dengan buku yang ditulis oleh John Murray, Penggenapan dan Penebusan. Dia mengatakan begini, pemeliharaan Allah bukan waktu yang singkat tetapi sampai akhir. Dan bukan dipelihara terlepas dari iman, justru melalui iman kita bisa menikmati iman tentang jaminan di dalam Kristus. Hanya jika kita bertekun di dalam iman dan hidup di dalam kasih karunia sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, sangat luar biasa. Pengharapan inilah yang membuat kita bertahan ketika kita ditimpa penyakit dan musibah. Kesulitan dan ketidakpastian termasuk pandemik virus corona yang merebak di seluruh dunia termasuk di sekitar kita. Sebagai orang yang percaya, kita memerlukan kekuatan Allah yang sanggup untuk memelihara iman saudara dan saya kepada Tuhan hingga zaman akhir. Saudara, jangan takut. Kita perlu menjaga iman kita agar tetap teguh dan tidak gugur sampai pada waktunya. Karena kita akan berhadapan dengan banyak masalah di depan. 1 Petrus 1 ayat 4 memberitahukan kepada kita tentang dahsyatnya pemeliharaan Allah dan kekuatan Allah dalam hidup kita. Saudara, jangan takut. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu memelihara saudara. Apakah keadaan kita sudah sedemikian aman sehingga kita pasti sampai di sana, sampai di sorga? Saya yakin 100% aman. Karena ada kasih karunia sebagai kekuatan Allah yang memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu adalah kasih karunia. Dan kasih karunia itu cukup, kata Paulus, kasih karunia itu cukup bagiku untuk membawa saya sampai ke tujuan, yaitu tujuan panggilan sorgawi yang sudah Tuhan tetapkan bagi dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap teguh melihat ini. Jangan takut, kita tetap yakin percaya bahwa ada Tuhan. Yang kedua, dampak yang kedua dari pengharapan hidup orang percaya, ketika kita betul melihat pengharapan itu pasti di dalam hidup kita, maka kita akan tetap bergembira dan bersukacita sekalipun dalam situasi yang sulit. Saya akan baca di ayat yang ke-6, Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Di dalam 1 Petrus 1 ayat 8b sampai 9 dikatakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara tetap bersukacita. Saudara harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Paulus mengatakan bersukacitalah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupmu. Petrus sungguh sangat mengerti keadaan jemaat pada waktu itu. Sekali lagi, kondisi itu tidak memungkinkan mereka secara manusiawi untuk terus tertawa, bersorak-sorai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka sedang mendapatkan intimidasi berkaitan dengan ancaman yang terjadi pada waktu itu. Penganiayaan yang terjadi pada waktu itu. Penderitaan yang sedang terjadi pada waktu itu. Tetapi Petrus dengan tegas mengatakan bergembiralah akan hal itu. Kenapa kita bergembira? Karena ada satu pegangan yang teguh yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak takut. Kita sudah tahu dasar pengharapan kita. Kita sudah tahu tujuan pengharapan kita mau kemana. Itu merupakan pegangan kita. Ketika kita dirundung dengan begitu banyak masalah di sekitar kita. Maka oleh karena itu, kata Petrus, bergembiralah dan bersukacitalah sekalipun kita sedang berada di dalam situasi yang sulit. Amin. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terlalu banyak hal-hal yang berkaitan dengan alasan kenapa kita bersukacita. Mungkin sekarang ini kita bersukacita karena mungkin mendapatkan hadiah dari seseorang yang kita cintai, mendapatkan surprise, mendapatkan pekerjaan atau lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin dahulu ketika kita bersukacita karena ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Tetapi sekarang, kalau alasan seperti itu yang kita pakai, sekarang kita mau bersukacita dengan alasan apa? Sekarang kita sedang dirundung dengan banyaknya kesulitan. Dengan pandemi virus corona banyak orang yang di PHK. Dengan virus corona kita tidak bisa membuka usaha. Kita tidak bisa bebas. Lalu kenapa, alasan apa kita bisa dapat bersukacita dengan hal seperti ini? Tetapi sebagai orang Kristen sejati, Petrus memberitahukan kepada kita, bergembira akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa kita harus bersuka cita? Orang dunia tidak bisa dapat menjawab ketika mereka melihat ada begitu banyak orang-orang percaya di sana sedang bersuka cita, sedang bersorak-sorai padahal dalam situasi yang sulit. Saudara juga harus kuat. Kenapa? Karena hadiah yang disediakan bagi kita tidak dapat dibandingkan dengan harta apapun yang diberikan oleh dunia kepada kita. Karena itu adalah sumber sukacita yang paling mulia di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, gambaran yang dipakai di sini, kata bergembira ketika saya meneliti, itu berasal dari satu kata bahasa asli Yunani itu yang menunjukkan sukacita yang hebat. Sukacita yang tidak bisa dibayangkan, sukacita yang tidak bisa dapat diukur. Seperti apakah sukacita itu? Saya tidak bisa dapat membayangkan, tapi ketika saya melihat bagaimana sukacita itu luar biasa. Saya melihat itu seperti seorang yang menerima lotre pada waktu itu dan kemudian wow, sukacita yang luar biasa, bahkan lebih daripada itu. Karena kalimat yang digunakan itu memberikan satu pemahaman tentang sukacita yang besar yang disediakan bagi dia. Bagaimana ketika kita melihat perumpamaan anak yang hilang? Pada waktu dia meminta harta warisan belum waktunya kepada orang tuanya dan dia memboroskan di dunia sana. Dan kemudian ketika dia memboroskan harta itu sampai satu seketika dia harus bekerja di kandang babi dan kemudian dalam kotorannya itu bapaknya di rumah sedang menanti-nanti di depan. Dan ketika dia datang, bapaknya itu menyambut dia, memberikan jubah yang terbaik buat dia. Pada waktu itu dia bersukacita sangat luar biasa. Sama saudara dan saya, sukacita itu adalah sukacita yang sungguh tulus, sungguh luar biasa yang tidak dapat dibayangkan di dalam pikiran kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarlah apa yang dikatakan. Di dunia saja ketika kita bersukacita, itu merupakan satu kebahagiaan yang sejati.
Ada seorang ahli mengatakan bahwa ketika engkau bersuka cita, ketika engkau bergembira, maka akan memperpanjang umurmu. Saudara, Alkitab sudah mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gak salah. Orang dunia mengatakan itu, tapi Alkitab lebih hebat telah mengatakan terlebih dahulu bahwa kalau kita bersuka cita di dalam hidup ini, bukan cuma hanya ketika di dunia kita mendapatkan kesehatan dan kekuatan, bukan hanya di dunia saja ketika kita mendapatkan sukacita, tetapi kita juga memperoleh sesuatu yang luar biasa di sana. Sukacita adalah kebahagiaan mendalam yang kita rasakan sewaktu kita mendapatkan atau mengharapkan sesuatu yang baik. Bersukacita berarti berbahagia. Bukan soal keadaan kita baik atau buruk, bukan. Tetapi sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Kita tidak bisa dapat membayangkan sukacita itu. Bersukacitalah karena sudah dianggap layak untuk kita bersukacita karena sesuatu nilai yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa bagi kita ketika kita melihat bahwa dampak kedua ini, yaitu kita tetap bersukacita sekalipun dalam kondisi situasi yang sulit. Itu dampak ketika kita betul-betul memiliki pengharapan, pegangan pengharapan yang pasti. Dasar pengharapan Yesus Kristus dan kebangkitannya. Tujuan pengharapan kita adalah sorga. Ketika kita memahami dua hal ini, maka kita akan terus bergembira, bersukacita sekalipun dalam keadaan yang sulit. Karena Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan tidak pernah membiarkan anak-anaknya meminta roti. Kenapa? Karena Dia tahu, Bapa itu tahu anaknya itu membutuhkan apa. Lebih lagi excited sukacita kita. Kenapa? Karena sukacita itu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya itu sungguh hal yang membuat kita terus berjalan dalam hidup ini dengan berjalan begitu santai, melihat bahwa ada satu hal yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, dampak pengharapan bagi orang percaya. Ketika saudara tahu dasar pengharapan hidup orang percaya, Yesus Kristus, Dia telah bangkit, itu dasar pengharapan kita. Ketika kita tahu tujuan pengharapan kita, yaitu sorga yang kekal, kehidupan kekal, pegangan kita jelas. Maka yang terjadi yang ketiga adalah kita tetap beriman sekalipun berada dalam ujian dan pencobaan. Saudara, saya akan baca di ayat yang ke 6b sampai ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa saudaraku. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya apa? Supaya membuktikan bahwa imanmu murni di hadapan Tuhan. Lebih dari emas yang ada di dunia ini. Ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami bukan tanpa tujuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sehingga saya melihat di sini bahwa kata berbagai-bagai pencobaan yang dimasukkan di sini bukan sekedar kesulitan hidup yang biasa, bukan. Ini adalah beban, masalah, penganiayaan, penderitaan yang pada saat itu diderita oleh orang-orang percaya waktu itu. Saudara-saudaraku, penderitaan yang dialami pada waktu itu sangat luar biasa. Dan saya percaya memiliki tujuan. Kita selalu mengatakan Roma 8 ayat 8, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepada Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, untuk mendapatkan emas yang murni harus dipanaskan pada titik lebur yang paling panas. Ketika dibuat api yang begitu panas, maka akan terpisah, ya, akan terpisah. Kotoran-kotoran yang bukan emas itu akan terpisah. Yang akan didapatkan adalah murninya emas itu.
Maka dikatakan oleh Petrus di sini bahwa ketika kita mengalami ujian dan pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan. Tapi ini menjadikan kita ini orang-orang yang betul-betul orang-orang Kristen yang orisinil. Bukan orang-orang Kristen yang KW. Bukan. Karena ketika nanti diuji, akan terlihat mana yang asli, mana yang palsu. Itulah kemudian kenapa sampai Petrus mengatakan bahwa bergembiralah kamu ketika kamu memperoleh pencobaan dan ujian. Karena itu akan membuktikan imanmu. Setiap kita jangan mau menghindar dari ujian dan pencobaan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman di dalam kita itu muncul cemerlang sebagai hasil dari mengalami ujian dan pencobaan. Seperti cemerlangnya emas yang murni. Akhirnya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi pencobaan dan ujian iman bukan hanya akan terbukti menguntungkan bagi orang Kristen ketika Kristus datang kembali. Tetapi saat ini pencobaan iman tersebut juga memuliakan Kristus. Sebab dirinya dinyatakan di dalam penderitaan mereka. Seperti kata Paulus di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi menurut saya, kita harus wajib siap sedia jika kita mengalami pencobaan dan ujian. Mengapa harus? Saudara Warren Wiersbe mengatakan begini. Tanpa ada ujian dan pencobaan, jangan harap orang percaya dapat menjadi orang Kristen yang dewasa, yang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Semakin kita mengalami ujian, semakin kita mengalami pencobaan, semakin kita mengalami hal-hal ini di dalam dunia ini, semakin kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Kalau kita masuk di dalam pencobaan, maka itu memang rencana Tuhan untuk memproses saudara dan saya. Waktu diproses memang sakit dan berduka cita. Tetapi justru disitulah kita diproses oleh Tuhan. Semua itu tetap berada di dalam kontrol Tuhan. Di dalam providensia Tuhan. Pencobaan akan menghasilkan duka cita memang. Ujian itu mungkin akan menghasilkan tangisan dan air mata. Tetapi pada akhir ending-ending itu, kita akan memperoleh sesuatu sukacita seperti yang digambarkan di poin yang kedua. Yang tidak dapat dibayangkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka oleh karena itu, kalau kita mau berkaca kepada seorang Ayub. Ketika Ayub melihat segala sesuatu dalam hidupnya dia. Dan dia menerima segala ujian dan pencobaan yang dia harus alami. Ketika anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya hilang. Bahwa dia mendapatkan penyakit borok yang luar biasa. Dia mengatakan, terpujilah Allah. Dia menyatakan, terpujilah Allah. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan punya, berhak Tuhan ambil. Tapi saya mau memuji Tuhan, melihat segala sesuatu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi di Ayub? Tuhan menunjukkan bahwa apa yang dia alami merupakan proses yang Tuhan berikan bagi dia. Untuk dia terus melihat bagaimana keagungan Tuhan dalam hidupnya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga saya melihat ini, fungsi Allah memberikan ujian dan mengizinkan pencobaan terjadi di dalam saudara dan saya adalah yang pertama, ujian itu dapat membuktikan apakah kita orang Kristen sejati atau kita ini orang Kristen palsu. Seperti emas ketika dimasukkan ke dalam perapian akan dapat diketahui yang mana emas dan yang mana bukan emas. Karena yang bukan emas akan hancur, tersingkirkan dan dibuang. Sedangkan emas terus diproses untuk lebih menunjukkan bahwa dia adalah emas. Semakin diproses, dia akan memunculkan emas yang murni. Diproses, maka itulah saatnya saudara menunjukkan bahwa iman saudara itu asli atau palsu. Semakin diproses oleh Tuhan, semakin diuji oleh Tuhan, akan mendapatkan satu kualitas orang Kristen yang betul-betul orang Kristen yang asli, bukan yang palsu. Akan teruji. Dan seiring dengan jalan waktu, akan terpisah dari ilalang dari gandum. Akan terpisah kambing di antara domba-domba.
saudara dan saya ini, ketika diizinkan Tuhan mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, mendapatkan banyak problem dalam hidup, saudara harus melihat dari sisi positif. Bahwa Tuhan sedang menguji apa kau Kristen asli atau kau Kristen palsu. Yang kedua, ujian dan pencobaan itu berguna untuk memurnikan iman kita. Saya sudah katakan tadi. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa maksud pencobaan adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Saya sudah katakan tadi, emas dibakar di dalam perapian akan dapat diketahui mana yang emas dan mana yang bukan biji emas. Seringkali kita memperoleh gesekan-gesekan, tapi justru gesekan itu dapat membersihkan saudara. Saat emas diuji, maka di situ akan terjadi pemurnian demi pemurnian. Maka saudaraku, iman kita semakin dimurnikan. Semakin kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga nantinya saudara akan terus kemudian mengaminkan bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun masa-masa sulit ini, Tuhan itu tetap baik. Yang ketiga, ujian dan pencobaan yang diizinkan Tuhan bertujuan agar kita lebih memahami firman Tuhan. Saudara, Martin Luther mengatakan, justru di dalam kesengsaraanku, aku memahami firman-Mu. Artinya apa? Dia adalah seorang yang lemah lembut, mau hidup suci tetapi tidak mampu. Dia adalah seorang tokoh agama, tapi dia mau hidup suci tidak mampu. Tetapi ketika dia diizinkan dengan ujian dan pencobaan, semakin dia kuat di dalam membaca firman Tuhan. Saudara, saya ketika melihat situasi sekarang ini, ketika Tuhan mengizinkan pandemi virus corona, dan kita melihat ini adalah bagian dari masalah kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, usaha kita, maka apa yang kita lakukan? Bukankah kita di rumah menjadi rajin untuk membaca Alkitab? Bukankah di rumah menjadi rajin untuk melihat hal-hal yang rohani? Bukankah ketika kita berdiam di rumah, yang kita nonton dulu ketika kita nonton di YouTube, kita nonton film-film yang gak bagus, tapi sekarang kita lebih condong untuk menonton hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena itulah yang dimaksudkan. Ujian dan pencobaan bertujuan agar kita lebih memahami firman Tuhan. Kita lebih peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka seiring dengan berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memperlihatkan kebenaran kepada saudara dan saya. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Itu kata Mazmur. Bahwa aku tertindas, aku mendapatkan penderitaan itu lebih baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar kebenaran-kebenaran-Mu, firman-Mu. Itu yang terjadi, saudaraku. Ya, kita lebih peka terhadap firman Tuhan. Yang keempat, ketika kita diizinkan mendapatkan ujian dan pencobaan, maka pencobaan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukankah saudara sekarang lebih dekat kepada Tuhan? Kalau saudara menganggap bahwa pandemi virus corona ini merupakan bagian dari permasalahan kita, dan memang jadi permasalahan hidup kita, nggak bisa bebas berjalan, nggak bisa bebas berusaha, nggak bisa bebas untuk belajar, nggak bisa bebas berkuliah, nggak bisa bebas untuk beribadah. Ini problem bagi saudara dan saya. Dan ini adalah bagian dari penderitaan saudara dan saya. Tetapi saudara harus lihat dari sisi positif. Ujian ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Apakah saudara lebih dekat kepada Tuhan ketika malam ini? Social distancing membuat kita harus tinggal di rumah. Apa yang saudara lakukan di rumah? Saya percaya sebagai orang Kristen, saudara akan buka Alkitab, saudara akan baca firman Tuhan, saudara akan rajin berdoa. Inilah fungsi. Ketika Tuhan mengizinkan ini, melihat dari sisi positif bahwa Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Empat ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ujian pencobaan yang Tuhan izinkan bagi saudara dan saya membuat kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita melihat bagaimana terjadi proses di dalam hidup kita, seperti dikatakan memunculkan biji-biji emas yang dilebur, dia akan bercahaya. Dia bercahaya di dalam perapian sehingga wajah dari pandai emas ini terpantul melalui emas itu. Dengan kata lain, emas ini menjadi cahaya, memancarkan, dan mungkin dimasukkan oleh Petrus pada saat ini waktu kita dicobai dan diproses, kita diuji, di situ justru hidup kita lebih bercahaya. Saudara-saudaraku,
lagu yang sering kita nyanyikan, salibnya, salibnya, ditulis oleh seorang yang bernama Fanny Crosby, yang buta sejak berusia 10 tahun akibat kesalahan seorang dokter. Dia tidak membenci dokter tersebut, tetapi justru ia bersuka cita karena meskipun matanya buta, hatinya lebih terang daripada orang lain yang mempunyai mata, dan ia dapat mengarang kira-kira 6.000 sampai 8.000 lagu rohani. Terkadang pencobaan yang kita alami dapat membentuk kita menjadi emas yang bercahaya, membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak mundur walaupun berada di tengah-tengah tekanan. Saudara bisa dapat memancarkan emas melalui peristiwa ini. Saudara bisa dapat memancarkan emas, memancarkan terang kepada orang lain, bisa dapat membagi berkat kepada orang lain yang berkesusahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, dampak ketika kita tahu tujuan dasar dari pengharapan kita adalah Yesus Kristus oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Ketika kita tahu tujuan kita itu mendapatkan hadiah kekal, warisan surga, kehidupan kekal di sana, maka dampak yang terjadi dari pengharapan kita yang keempat, kita tetap mengasihi Tuhan sekalipun sepertinya dia diam. Saya baca di 1 Petrus 1 ayat 8. Ini poin yang terakhir. Dikatakan begini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tak terkatakan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, sekalipun sepertinya dia itu diam. Saudara-saudara, kita tetap mengasihi Tuhan bukan berdasarkan dengan apa yang kita lihat secara langsung, tetapi melalui iman kita, kata Ibrani 11 ayat 1 dan 3. Wah, iman itu, walaupun kita tidak lihat, kita percaya kepada dia. Dalam Alkitab tulis bahwa mereka yang tersebar di berbagai tempat karena penganiayaan dan penderitaan terhadap orang-orang percaya, tidak melihat sosok Kristus secara jasmani, tapi mereka dituntut untuk mengasihi Tuhan dan melihat melalui iman mereka kepadanya. Iman mereka berkobar-kobar. Kata Petrus, sekalipun mereka belum melihat Kristus secara kasat mata, tapi mereka tetap mengasihi dia. Dalam keadaan seperti ini, kita mungkin dalam masalah merenungkan dan melihat, sepertinya Tuhan diam. Saya berdoa, sepertinya Tuhan tidak jawab. Saya berseru, sepertinya Tuhan itu diam. Jangan takut, tetap kasihi dia. Tetap kasihi Tuhan. Kata firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Seluruh hidup kita diberikan kepada Tuhan karena kita mengasihi dia. Sekalipun kadang-kadang apa yang kita alami tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Sepertinya dia diam. Kata Petrus, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Tuhan melihat kita. Secara rohani kita mengalami kehadiran, dan ini yang membuat kita menjadi kuat. Sukacita yang mulia akan membawa kepada sebuah pengharapan hidup kekal. Dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Ya, jadi inilah yang menjadi satu hal bagi saudara dan saya untuk terus tetap kuat di dalam Tuhan. Poin yang pertama yang sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi, bahwa dasar pengharapan hidup orang yang percaya adalah Yesus Kristus dan karya kebangkitannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang menjadi satu kekuatan. Kalau Kristus tidak dibangkit, sia-sialah iman orang percaya. Kemudian tujuan pengharapan kita apa? Tujuan pengharapan kita, kata Petrus, bahwa kita sedang melihat kepada warisan surgawi. Yang apa? Yang tidak cemar, yang tidak layu, ya, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, bahagia kita. Sekarang dampak yang muncul di dalam kehidupan saudara dan saya itu sangat luar biasa. Dampak itu memberikan kita untuk mengetahui dengan jelas bahwa kita tetap percaya karena Tuhan tetap memelihara kita. Kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan terus memberikan kita pemeliharaan yang sempurna. Dampak yang kedua, tetap bergembira dan bersukacita sekalipun di dalam situasi yang sulit. Dampak yang ketiga adalah tetap beriman
sekalipun berada di dalam ujian dan pencobaan, saudara tetap beriman kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang sudah saya sampaikan tadi, tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun sepertinya itu dia tidak kelihatan, dia itu diam. Tetap mengasihi dia. Biarlah firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita tentang pengharapan yang pasti bagi kehidupan orang percaya. Biarlah kita terus tetap teguh di dalam iman kita. Tetap teguh di dalam pengharapan kita. Jangan digoyah oleh situasi apapun. Karena kita percaya Tuhan sudah menyediakan itu, hadiah itu bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya.